Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas terkait UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi UU HPP ini baru saja diterbitkan pada Oktober 2021 kemarin, teman-teman. Dan di sana memuat beberapa perubahan terkait peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Dan untuk masa aktifnya sendiri, UU HPP ini aktif pada tahun ini ya teman-teman, pada tahun 2022. Nah, di sini karena banyak terjadi perubahan ya teman-teman. Namun pada video kali ini kita akan berfokus saja kepada dua topik. Yang pertama adalah pasal 7 PP 23 atau biasa kita sebut pajak UMKM. Kemudian yang kedua adalah PPh untuk tarif pasal 17 ya teman-teman, untuk orang pribadi. Baik, sini kita lihat ya teman. Pertama kita bakal ngebahas terkait pasal 7 PP 23 tahun 2018. Pada dasarnya pasal 7 PP 23 tahun 2018 ini diutamakan untuk UMKM ya teman-teman, dimana untuk meringankan beban pajak dari WP UMKM. Namun sebenarnya yang bisa menggunakan fasilitas dari tarif 0,5% ini ada tiga entitas teman-teman. Yang pertama adalah OP atau orang pribadi, di mana mereka bisa menggunakan selama 7 tahun ya teman-teman, 7 tahun. Kemudian untuk CV, firma, kemudian juga koperasi itu bisa menggunakan selama 4 tahun teman-teman. Kemudian yang ketiga untuk PT itu bisa menggunakan selama 3 tahun. Dan perlu kita ketahui sebenarnya teman-teman, tarif 0,5% ini itu sangat ringan sekali ya teman-teman, karena di sini kita hanya mengalihkan dari peredaran bruto teman-teman. Kita sebenarnya bisa melihat dengan jelas ya teman-teman, kalau kita menggunakan tarif umum itu semisal untuk di bawah 4,8 ya teman-teman, itu dikenakan tarif sebesar 11% ya teman-teman dari penghasilan neto. Sedangkan kalau kita menggunakan ini, kita mendapatkan tarif 0,5% yang kalau kita hitung-hitung tentunya lebih ringan teman-teman untuk beban pajak yang akan kita tanggung. Nah, di sini kita langsung saja ya teman-teman berfokus kepada tabel ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada perubahan di sini teman-teman, yaitu adanya muncul peredaran bruto tidak kena pajak, atau mungkin kalau kita biasa di PPh 21 itu ada namanya PTKP. Di sini muncul semacam PTKP-nya untuk peredaran usahanya teman-teman, dimana itu jumlahnya adalah sebesar 500 juta. Jadi ketika penghasilan suatu wajib pajak itu belum mencapai 500 juta, maka dia tidak akan dikenakan pajak atau pajaknya nihil teman-teman. Di sini kita bisa lihat contohnya pada Januari itu peredaran usahanya adalah 200 juta. Nah, di sini karena peredaran bruto tidak kena pajaknya itu sebesar 500 juta, maka PPh final yang terutang adalah 0. Berbeda halnya ketika sebelum adanya UHPP teman-teman. Di situ ketika kita sudah menghasilkan teman-teman, ketika sudah ada penjualan atau keuntungan, maka di situ akan langsung dikenakan tarif sebesar 0,5%, di mana di sini 200 juta itu akan langsung dikalikan 0,5% dan didapatkanlah 1 juta teman-teman.
Di sini kita bisa melihat sangat jelas ya teman-teman perbedaannya, dimana pada awalnya dulu dikenakan 1 juta, kemudian di sini 0 ya teman-teman, karena belum mencapai dari PBTKP-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga mungkin kita bisa lanjut. Nah, ketika dia melewati 500 juta di sini, ketika kumulatifnya telah mencapai 16 juta di bulan Maret, itu selisihnya dari PBTKP itu kan 500 juta teman-teman. Jadi di sini 100 juta ya teman-teman untuk peredaran usaha kena pajaknya. Maka di sini baru dikenakan ya teman-teman, baru dikenakan sebesar 500.000 teman-teman. Bayangkan di sini ketika kita belum menggunakan UHPP, kita sudah terkena sekitar 3 juta nih teman-teman kalau kita jumlahkan. Dan ini tentu merupakan suatu bentuk keringanan ya teman-teman bagi wajib pajak yang mungkin masih kisaran menengah ke bawah ya teman-teman, untuk mikro UMKM lah semacamnya. Tentu ini menjadi salah satu bentuk bantuan untuk dari pemerintah sebagai bukti kepeduliannya terhadap UMKM yang dalam masa ini mengalami kesulitan ya teman-teman. Mungkin lanjut kita membahas terkait ini ya teman-teman, pasal 17 ya. Nah, jadi untuk pasal 17 sebenarnya tidak jauh berbeda teman-teman dari peraturan sebelumnya. Namun di sini ada penambahan ya teman-teman. Ada penambahan 60 juta yang awalnya 50 juta. Tentu ini akan membuat untuk penghasilan yang kisaran 60 juta ya teman-teman, itu akan lebih ringan. Karena awalnya kan 50 juta. Dulu 10 jutanya itu masuk ke tarif ini atau 15%. Namun sekarang 10 jutanya itu tetap ada di tarif 5% ya teman-teman. Jadi ini merupakan suatu bentuk keringanan juga ya teman-teman untuk WPOP. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pada dasarnya ada penambahan ya, ada penambahan 1 lapis yang awalnya cuma 4 lapis, cuma batas 30%, namun sekarang ada di 5 lapis dengan tambahan 35%. Dan di sini juga ada tambahan juga teman-teman, yang awalnya lebih dari 500 juta saja, kemudian juga di sini 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan 30%, dan untuk lebih dari 5 miliar itu dikenakan sebesar 35% teman-teman. Nah, untuk sini mungkin kita bisa sedikit melihat suatu ilustrasi ya teman-teman. Ilustrasi ketika UHPP ini diterapkan dan apa yang menjadi pembedanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini untuk penghasilan mungkin ya teman-teman dari PKP ya, PKP atau penghasilan kena pajaknya yang sebesar 6 juta, mungkin itu tidak akan berpengaruh ya teman-teman, karena sama ya. Sedangkan di sini teman-teman, ketika penghasilan itu sudah melewati angka 50 juta, maka di sana akan terlihat pengaruhnya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, ketika kita memakai UU yang lama, itu kita kan hanya bisa menggunakan tarif 5% pada penghasilan 50 jutanya teman-teman. Sedangkan untuk sisanya itu akan dikenakan lapis kedua sebesar 15%, yaitu dikali 4 juta, maka didapat 600.000, sehingga di sini dikenakan 3,1 juta. Hal ini berbeda ketika kita menerapkan UHPP teman-teman. Ketika kita menerapkan UHPP, itu kita langsung bisa mengalihkan 5% dari 54 juta sehingga didapatkan 2,7 juta. Karena untuk tarifnya itu sendiri untuk lapis 5% itu antara 0 sampai 60 juta, sehingga kita bisa langsung menerapkan 54 juta ini.
Dan ini sangat membantu sekali teman-teman. Di sini ada selisih sekitar 400.000 ya teman-teman, lebih murah jika dibandingkan UU sebelumnya. Dan di sini sangat membantu sekali untuk WPOP yang penghasilannya itu mungkin dengan PKP 60 juta teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, perbedaannya sangat lumayan walaupun nggak terlalu signifikan sih sebenarnya, tapi tetap membantu sekali untuk WPOP teman-teman. Mungkin sekian dari gua untuk video kali ini. Memang singkat karena sini mungkin tidak terlalu banyak perubahan yang terlalu signifikan ya teman. Hanya terkait adanya tambahan lapisan ya, dari awalnya cuma 4 lapisan, namun saat ini itu ada 5 lapisan. Kemudian juga untuk tarif lapis pertama itu ada sedikit perbedaan di 0 sampai 60 juta yang awalnya hanya 0 sampai 50 juta. Mungkin itu saja dari gua. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.